langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah ini Gus Ud, Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Pandangannya gimana Indra Yukum tentang Habaib ini? Dzurriyyat Rasul apa bukan, Gus? Sekalipun dzurriyyat Rasul, kalau sifatnya Kang mencingkrang kayak itu turunnya kambing. Nah. Karo itu. Antum di Muhammadiyah sebagai apa? Ketua Dewan Tarjih ya? Saya di Dewan Tarjih. Muhammadiyah tidak mencari nasab, tapi mencari orang baik. Habib Rizik, Habib Bahar, Dzurriyyat Rasul apa bukan? Bukan. Sangat palsu itu. Jangan imat. Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turun Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik, ganti jadi Sayyid. Loh, nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? Jadi papaan sengor. Kalau dia tahu. NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? Ya tentunya Muhammadiyah, nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke Habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani. Dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. La taghlu fi dinikum. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih, khususnya Muhammadiyah, tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyut tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Nah, terakhir sebagai penutup, menurut Gus Mas'ud dan Dewan Tarjih Muhammadiyah, bagaimana solusi yang terbaik, solusi yang paling bijaksana untuk menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi ini, Gus? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi, saya sebetulnya tidak mewakili dari siapapun. Saya memang mantan majelis tarjih karena selama ini saya tidak aktif karena sakit. Bahwa untuk menyelesaikan nasab ini kan sudah ada yang membuka. Seharusnya bagi mereka ketika terbuka merapat, tabayyun, tidak kebakaran jenggot sehingga ada yang mengatakan kiai kita yang sudah sepuh dikatakan kiai palsu. Maaf, ini Assegaf yang mengatakan ini. Kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman kesini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya, mereka datang menjadi orang yang ngelama pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini ini golek mangan, tidak menciptakan ulama, menciptakan orang ngelama terhadap pribumi. Kiai koyo pate dilangkai. Jangan. Ayo, kalau memang ini sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah.
Jangan marah di kursi. Nyangono ke imat iku. Bener apa ndak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda. Berapa tahun dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya. Pret. Dengarkan pribumi. Dengarkan orang Indonesia yang diberi otak oleh Allah. Tidak ada hukum tidak percaya Habib kafir oleh ndi. Kitabnya dapat mana? Kok nama enak tidak percaya Habib kafir. Ngaji di sini sing bener mengkafirkan orang itu. Yang kafir itu tidak percaya dengan rukun Islam 5. Tidak percaya dengan rukun iman yang ada 6. Habib gak melok. Yang megaya kata dari salah siji keimanan papaan niku. Wassalam. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahib Mirbad untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbad, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahib Mirbad. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbad dan sejarah Dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahib Mirbad ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahib Mirbad dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahib Mirbad, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif. Tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acak seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi, tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahib Mirbad. Bahkan orang Mirbad sendiri hari ini, sejarawan Mirbad, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahib Mirbad, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahib Mirbad. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbad, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang Mirbad sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahib Mirbad ini, sejarawan Dhifar, sejarawan Mirbad, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadah-sadah mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu
Apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada, rungkat semua. Kemudian Abdullah bin Shahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Ghurar abad 10 sebagai anak Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Shahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahib Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahib Mirbat. Muhammad Shahib Mirbatnya mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Shahib Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Kalikosam. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah, yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab, yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Lihat nama Abdullah bin Shahib Mirbat, inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid, inqarada fi al-qarnis fi akhiri qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6.
Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirot pada akhir abad ke-6.